Balik lagi di channel aku, Ayah Chang. Kali ini aku pengen berbagi informasi tentang barang-barang apa aja sih yang penting untuk dipersiapkan sebelum berangkat ke Jepang. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, stay tune ya. Barang apa aja sih yang dibutuhkan untuk bekerja di Jepang? Jadi maksudnya persiapan yang perlu kalian persiapin gitu loh sebelum berangkat ke Jepang, biar nanti kalian nggak keteteran. Kan kadang ada yang bingung apa sih yang perlu dibawa, apa sih yang nggak perlu dibawa, kayak gitu kan. Daripada kalian nantinya misal bawa sesuatu yang bisa dibilang itu nggak terlalu bermanfaat, jadi aku pengen share ke kalian tuh apa aja barang-barang penting yang perlu kalian persiapin. Nah, yang pertama kalian bisa siapin sebenarnya berkas-berkas penting sih kalau misal berangkat, misalnya kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini juga penting saat kalian nanti bakal ngurus pajak saat udah tinggal di Jepang. Terus misal apa sih, paspor, ya paspor pastilah sebelum berangkat juga kalian akan selalu diingatkan buat bawa paspor. Kemudian juga kontrak kerja sih, kalau misalnya kalian berangkat ke sini tuh kalian nggak apa-apa, nggak ada salahnya bawa kontrak kerja kalian. Tapi kalau kalian pengen ini sih fotokopi juga nggak apa-apa, karena ini penting banget sih sayang. Dimana kalau misalnya ada apa-apa saat kerja yang nggak sesuai kontrak kerja kalian kan ada pegangan gitu loh, kalian bisa memperjuangkan hak kalian kalau misal ada sesuatu yang nggak sesuai saat nanti kerja. Selanjutnya yaitu apa ya, kitab suci, atau bagi yang Islam bisa bawa Al-Quran, bagi yang Kristen bisa yang bawa Alkitab dan sebagainya. Jadi itu kalau kita umat beragama ya penting banget yang namanya menjaga keimanan dimanapun berada. Jadi tetap percaya dengan adanya Tuhan, tetap percaya kalau misalnya kita tuh selalu ada Tuhan yang melindungi. Terus bagi yang cowok kopiah, terus yang cewek bawa mukena lah. Apalagi di sini juga kalau misal hari Lebaran tuh ada kok Idul Fitri, Idul Adha tuh tetap dilaksanain di masjid. Jadi kayak orang-orang Indonesia tuh atau orang luar negeri yang beragama Islam tuh tetap ngadain gitu loh. Jadi ngumpul bareng, sholat Id bareng. Jadi penting sih menurut aku. Terus juga bisa bawa sejadah kecil aja, nggak terlalu yang besar lebar mewah gitu, nggak usah, yang sederhana aja. Terus ada tuh yang sejadah sekarang yang bisa dilipat-lipat kecil tuh, bisa sejadah yang aku maksud yang praktis banget ini kayak gini. Jadi dia tuh kecil kayak gini, praktis banget buat dibawa kemana-mana. Kayak misal di tempat kerja kalian biasanya tuh disiapkan buat ibadah, nah kalian bisa bawa yang kayak gini nih, jadi bisa dibuka-buka gitu loh, terus bisa dilipat lagi kalau udah. Terus juga ini kayak ada kayak ada apa sih namanya, buat nunjukin arah gitu. Gue kayak promosi. Selanjutnya itu obat-obatan. Jadi obat-obatan yang sekiranya kalian tuh misal kayak sakit kepala atau sakit perut, atau yang cewek-cewek yang disminor gitu, kalian siapin obat dari Indonesia aja. Karena kita nggak tahu ya kalau obat-obatan di Jepang tuh dosisnya gimana, terus juga nama obatnya kita kan nggak terlalu ngeh ya, itu obatnya apa sih gitu, kandungannya apa sih. Walaupun sebenarnya di sini tuh nggak susah amat. Kalau misal kalian sakit kan ada namanya Kenko Hoken atau asuransi kesehatan tuh, kalian bisa gunain, bisa periksa ke dokter. Tapi kalau misal kayak sakit yang pilek, terus juga yang sakit-sakit yang agak masih bisa ditolerir lah dengan obat yang biasa kalian minum di Indonesia, kalian aku saranin bawa aja. Terus selanjutnya kalian bisa siapin kamus kecil gitu, tapi
kalau menurut aku itu kurang efektif sih. Jadi kan sekarang udah zamannya smartphone, udah zamannya yang canggih-canggih gitu. Kalian bisa langsung searching, kalian bisa download aplikasi dictionary. Jadi kalian bisa download yang Google Translate gitu. Itu lebih praktis menurut aku. Kalau kamus ya bagi yang masih pengen gunain kamus juga sih nggak masalah. Tapi kalau zaman sekarang gitu loh, udah pakai smartphone semua kan, jadi tenang aja, kalian pakai download aja Google Translate. Kalau misalnya kalian belum punya data nanti data internet pas udah di Jepang, kalian download aplikasi yang bisa offline, jadi nggak perlu data pun kalian bisa tetap nerjemahin. Ada kok banyak aplikasinya, kalian bisa share. Dan yang aku pakai sih salah satunya yang ini nih. Sebenarnya ini bisa online bisa offline, jadi kalian akan mudah banget buat nyari kosakata yang kalian gunakan kalau misalnya kalian keluar jalan-jalan terus pengen nanya sesuatu sama orang, kalian bisa langsung share gitu. Jadi kayak lebih mempermudah aja. Selanjutnya yang paling penting juga ya pakaian ya. Jadi kalau pakaian itu saran aku tuh secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Soalnya kalau di Jepang kan ada 4 musim, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Jadi pakaiannya tuh setiap musim tuh berbeda-beda. Jadi kalian nggak usah yang terobsesi banget pengen bawa banyak baju dari Indonesia, karena nantinya kalian juga nggak bakal pakaian itu. Kalau di Indonesia kan cuma 2 musim ya, musim panas sama musim panas lagi, musim kemarau sama musim hujan, dan bajunya itu aja. Tapi kalau di sini tuh beda-beda, jadi baju yang kalian bawa dari Indonesia tuh belum tentu itu cocok di sini. Paling yang di Indonesia tuh mungkin cocok di musim-musim semi atau musim panas. Nah kalau udah musim dingin beda lagi. Jadi kalian bawa secukupnya aja lah, nggak usah banyak-banyak. Paling ini tuh 5 pasang juga nggak apa-apa, nggak usah yang banyak-banyak banget. Soalnya di sini banyak banget yang jual baju, banyak banget pas musim panas tuh banyak diskon baju murah-murah yang masih standar lah, ada juga yang bermerek juga ya, sesuai harga lah gitu kan. Tapi kalian nggak usah khawatir masalah baju mah, pokoknya nggak usah terlalu dipikirin aku harus bawa ini, nggak usah kayak gitu. Yang kalian perluin aja, biar nggak berat-beratin bagasi yang nantinya kalian juga kayak sia-sia bawanya gitu loh takutnya. Terus juga kayak sepatu juga, aduh gak usah banyak-banyak deh. Di sini tuh banyak banget sepatu yang bagus-bagus yang bisa kalian pilih. Jadi nggak usah yang bawa koleksi kalian semua yang dari Indonesia gitu. Jadi sepatu, sendal ya cukup satu-satu aja gitu, pokoknya yang sekiranya buat dipakai saat pelatihan. Dan kalian juga kan nanti bakal dapat kayak uang uang bulanan gitu, uang saku. Jadi kalian pasti akan belanja, jadi nggak usah terlalu banyak-banyak gitu. Tapi bagi yang muslim, kalian pengen pakai yang kayak pakai baju gamis gitu, yang syari-syari gitu kan, kalau aku saranin sih ya tetap bawa beberapa pasang yang kalian butuhin selama tinggal di Jepang, karena di sini mahal banget bajunya ya. Untuk jilbab tuh kalian sebaiknya bawa jilbab dari Indonesia. Kalau bisa ya lumayan lah, kalian mau kayak ngoleksi, yang suka ngoleksi gitu nggak apa-apa, bawa aja. Karena di sini juga jilbab sama gamis ya gitu mahal, jadi kayak harganya tuh lebih melambung tinggi gitu loh. Terus oh ya, buat yang kerja pakai hijab, kalau saran aku sih pakai jilbabnya yang langsung pasang aja ya. Tergantung tempat kerja sih. Kalau tempat kerja aku sih nggak masalah, kalian mau jilbab segitiga mau jilbab apapun nggak masalah, it's okay. Tapi kalau di tempat-tempat lain juga ada yang menetapkan aturan harus pakai jilbab yang langsung gitu, yang langsung pakai, yang praktis. Karena bukan apa-apa kalau misalnya kalian pakai kayak gini nih, peniti kayak gini kan, terus misal kayak pakai gini-gini, jadi kayak ini takutnya mengganggu saat kalian kerja, takutnya ini bisa melukai pasien. Dan
nanti takutnya kayak ribet gitu loh. Jadi kalian tuh siapin baju adat kalian, baju adat dari daerah masing-masing yang sekiranya kalian misal di saat pelatihan tuh kayak biasa ada event-event gitu loh, jadi kalian bisa pakai baju daerah. Oh ya, kemarin juga kebetulan kayak kita ngadain 17 Agustusan tuh di tempat pelatihan, jadi semuanya pada pakai baju adat, ada yang pakai baju kebaya, baju bodo, baju pokoknya baju Bali gitu-gitu kan, pokoknya sesuai dengan daerah kalian. Jadi kayak beraneka ragam gitu loh. Keanekaragaman Indonesia tuh terlihat, kita memperlihatkan oh ini loh Indonesia tuh ada beragam loh, ada kayak gini-gini. Jadi kayak memperlihatkan budaya kita loh kayak orang-orang ini. Apalagi juga nanti di tempat kerja, mana tahu itu bisa berguna buat kalian. Kalau misalnya di Jepang ini kan ada banyak event, ada banyak kayak matsuri gitu loh, kayak ya event-event penting setiap tahun. Nah biasanya tuh di tempat kerja juga ngadain ya. Jadi kita nggak ada salahnya kalau misalnya kayak mau nampilin tari kah atau nyanyi atau apa, pokoknya yang punya skill-skill gitu tuh nggak ada salahnya kalian ikutan event-event kayak gitu. Terus kalian bisa nunjukin baju adat kalian gitu-gitu. Kemarin juga pas di pelatihan itu ya, aku sempat kayak nari bawain tari khas Makassar bersama teman-teman, walaupun kita latihannya tuh cuman bentar banget, 3 sampai berapa hari gitu, dan kayak belajarnya juga otodidak, tapi alhamdulillah kami udah tampil. Kalian bisa cek videonya. Oh iya, hampir lupa, jadi ada hal yang penting lagi saat bahas pakaian. Selain tadi gamis, mukena, kalian juga penting buat siapin daleman. Iya loh, soalnya di sini itu mahal banget. Di Indonesia ada yang 300, di sini mah 310.000. Di sini mah satu lembarnya 100.000. Beda banget. Udah dapat berapa lembar di Indonesia, di sini baru dapat berapa. Tapi kalau kalian pengen nyobain sih nggak apa-apa, tapi kalau belinya banyak ya bisa bikin lumayan lah menguras dompet. Ya gitu sih pokoknya. Untuk pakaian jangan terlalu banyak, karena mending kalian bawa yang selanjutnya yang bakal aku sebut ini, yang paling penting juga ya. Jadi kalian menurut aku nih penting banget lah menurut aku, yaitu tadang, makanan. Ya kenapa makanan? Karena kita dari Indonesia tuh kadang kayak makanan Jepang tuh kita belum familiar, lidahnya belum beradaptasi dengan baik, makanya kita perlu untuk yang namanya bawa makanan dari Indonesia, makanan instan lah, misal kayak Indomie, mie instan gitu lah, noodles gitu. Jadi kalian nanti kan pelatihan nanti 6 bulan, jadi di saat 6 bulan itu kalian masih terjamin sih makannya tuh masih disiapin yang benar-benar dimasakin 3 kali sehari kalian makan. Jadi makan, belajar, tidur gitu doang, jalan gitu doang kerja kalian, terus digaji gitu loh. Jadi sebenarnya enak banget ya. Cuman kalau misalnya kalian kayak makanan ini apa sih kayak gitu-gitu kan, sebenarnya nggak apa-apa, kalian biasain aja makan dikit-dikit, nanti juga bakal terbiasa. Cuman kalau yang misalnya ini, kalian bisa selingi dengan makanan-makanan dari Indonesia tetap ya. Apalagi Indomie di sini mahal, mahal 10 sampai 12 ribuan harga satu mie gini. Jadi ini produk Indonesia. Dan gue kadang kayak suka beli gitu, soalnya kalau misalnya kayak ke tempat kerja ya, sekarang tempat kerja kalau misalnya udah malas bikin bekal sendiri, jadi kayak instan gitu, udah kadang malas, jiwa malas tuh meronta-ronta gitu. Jadi itu aja sih. Oh ya, kayak misal makanan instan lainnya tuh kayak energen gitu kan, kalau misalnya kalian yang suka energen gitu. Terus juga kalau misalnya kalian yang kayak suka masak-masak gitu, kalau 6 bulan pertama oke lah kalian dimanjain gitu kan, nggak masak-masak. Tapi kalau misalnya udah masuk ke dunia kerja, kalian udah selesai pelatihan, kalian disebar ke masing-masing tempat kerja, ya otomatis kalian akan berusaha untuk mandiri, berusaha untuk misal masak sendiri. Jadi kayak aku tuh yang selama ini nggak pernah masak, selama di Indonesia nggak tahu masak, jadi kayak belajar dikit-dikit di sini ya. Mungkin anak rantau pada gitu kali ya, jadi belajar masak tuh pas udah merantau, jadi kayak belajar otodidak, akhirnya alhamdulillahnya bisa gitu kan dikit-dikit.
ya. Jadi kayak kalian kayak misalnya bawa bahan-bahan yang sekiranya tuh susah buat didapat di sini, jadi kayak nggak dijual bebas gitu, kayak misal terasi, kerupuk kerupuk yang instan itu, maksudnya yang tinggal digoreng gitu loh. Tapi kalian itu sebelum beli itu kalian lihat expirednya dulu, masih apa lama, cari yang expirednya lebih lama gitu loh, jadi yang bertahan, jadi sampai kayak kalian selesai pelatihan pun kalian tinggal sendiri atau berdua nanti sama teman kalian, kalian masih bisa gunain bahan-bahannya itu loh gitu. Jadi kayak kayak masako juga ya sebenarnya sih kayak kunyit instan gitu kan, merica instan gitu, merica bubuk. Jadi kalian cari yang expirednya lama. Sebenarnya sih kalian kalau nggak mau ribet juga nggak apa-apa, kalau nggak bawa-bawa yang kayak gitu juga nggak apa-apa, karena di sini udah banyak toko halal, terus juga udah banyak yang online. Cuman ya itu tadi harganya lebih mahal, Bo. Terus juga kalau misalnya kalian mungkin baru awal-awal belum tahu toko halal di mana, kayak gimana aksesnya buat beli gitu, jadi kayak nggak apa-apa, nggak ada salahnya buat siapin aja gitu loh kan. Terus juga kayak misalnya kalian bawa makanan khas dari daerah kalian. Dan yang paling penting juga nih buat si cewek-cewek, yaitu skincare. Jadi kayak kalian cocok dengan skincare tertentu dari Indonesia, kalian sebaiknya bawa persiapan beberapa waktu gitu loh. Jadi karena belum tentu kalian cocok di Indonesia, yang dicocok produk dari Indonesia tuh belum tentu kalian sampai Jepang tuh bisa nemu dengan gampang gitu loh. Jadi kayak bawa aja persiapannya, ya cari yang expirednya lebih lama gitu. Pokoknya semuanya tuh cari yang expirednya lama lah intinya. Colokan juga, oh ya, karena colokan di Indonesia aku bilang kenapa nggak usah terlalu banyak bawa kayak barang elektronik, misal apa tuh, catokan, hair dryer. Di sini banyak kok dijual murah-murah. Terus juga setrikaan kalian banyak kok di sini ya, jadi nggak usah yang repot-repot kayak gitu. Colokannya itu belum tentu cocok, jadi colokan di Jepang tuh kayak gini nih, kayak gini, jadi kayak kecil pipih gitu loh. Jadi karena colokan kita di Indonesia kan gini kan, colokan di Indonesia kayak gini, jadi kayak misal nih ini colokan internasional sih yang sempat kebeli juga sebelum kayak berangkat. Jadi kayak aku pakai ini, colokin ke sini biar dia cocok dengan colokan yang ada di Jepang ini, soalnya kayak gitu nih, kayak gini nih bentukan ininya, terminalnya, jadi kecil banget. Jadi ya mending kalian bawa yang penting-penting aja. Kalau laptop juga difasilitasi, yang penting kalian nggak usah repot-repot. Tapi kalau pengen dan banyak berkas kalian yang penting yang menurut kalian perlu bawa laptop, ya nggak apa-apa. Oh ya, dan yang terakhir uang. Ya tentu aja kalian juga butuh bawa uang, tapi jangan banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak intinya, karena ini cuman buat kalian pegangan aja sih. Kalau misalnya di jalan kalian haus mau beli minum, terus juga kalau nyampe Jepang mungkin di awal-awal hari pertama itu pengen beli sesuatu, kalian bisa bawa uang tuh sekitar 1 sampai 2 atau 3 mang aja, nggak usah banyak-banyak, karena kan nanti kalau misalnya pelatihan kalian tetap dapat uang saku ya. Ini ya buat anak IPA ya, buat yang jalur pemerintah. Kalau untuk jalur swasta sendiri aku kurang tahu ya untuk uang saku mereka itu ada apa enggak, tapi pasti kalian bakal dijelasin kalau misalnya sekiranya butuh uang sekitar berapa gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk yang ikut program pemerintah, kalian gak usah khawatir ke masalah keuangan, karena kalian bakal dikasih uang saku. Jadi bawa yang secukupnya aja. Mending uang saku kalian yang terakhir yang diberikan pas masih di Indonesia itu sebelum berangkat, kalian simpan aja buat keluarga, buat kebutuhan keluarga, sementara kalian bawa yang secukupnya gitu sih kalau menurut aku. Itu aja sih yang paling penting, aku kayaknya udah hampir nyebutin semuanya. Jadi kalian siapin aja yang kayak gitu-gitu intinya, jangan terlalu banyak bawa barang yang nggak penting, bawa aja yang sekiranya kalian memang butuhkan pas di sini buat yang memudahkan kalian gitu. Untuk
buku-buku juga pasti kalau misalnya belajar di Indonesia 6 bulan itu kalian bakal dikasih buku tuh segudang tumpuk pokoknya banyak tuh buku, dan mereka tuh nyaranin kalian bawa buku itu buat dipelajari. Padahal ya sebenarnya sih kalau yang aman rajin belajar sih nggak apa-apa bawa buku, tapi ngapain berat-berat gitu loh. Orang di sini juga nggak terlalu dipakai. Pas pertama tuh cuman kayak, oh kalian udah belajar buku ini belum? Ayo kita buka, kayak diulang-ulang cuman sehari 2 hari doang dibahas, udah nggak dipakai lagi. Sampai sekarang juga jadi numpuk banyak banget. Padahal berat berat banget bawanya, berapa kilo lagi bagasi yang tersita. Karena dulu kita kan punya kayak bagasi itu 46 kilo ya kalau nggak salah. Jadi kalian manfaatin lah 46 kilo itu dengan barang-barang yang sekiranya emang diperlukan. Jangan bawa yang sekiranya cuma memberatkan gitu loh. Jadi kalian bawanya seadanya aja. Buku juga nggak perlu bawa semua, nggak perlu. Kalau menurut aku sih nggak perlu, soalnya aku udah ngalamin, aku bawa ya beberapa lah gitu kan ya, tapi ternyata sampai di sini tuh nggak terlalu kepake, malah jadi kayak berat, dibuang juga sayang gitu loh kan. Tapi entahlah kalau pulang nanti bisa ke bawah atau enggak, soalnya itu berat banget. Tapi kayaknya bisa di ini lah, apa deh, di kargo kalau misalnya emang butuh ya nanti, entahlah. Itu aja sih yang paling penting. Jadi kalian bawa sesuatu yang benar-benar kalian butuhkan. Terus juga nanti barang-barang yang penting tuh kalian taruh di tas yang bakal dinaikin ke kabin, kayak misalnya tadi laptop, handphone, apa sih, kayak misal kalian pakai kacamata minus apa dan sebagainya tuh, ya udah kalian juga bawa yang itu. Pokoknya barang-barang penting, berkas-berkas kalian tuh taruhnya di tas yang kalian bawa ke pesawat itu, ke kabin gitu. Tapi kalau untuk barang-barang yang berat-berat, yang sekiranya ini kalian masukin ke bagasi. Oh ya, kalau misalnya cairan juga ya, cairan kayak misal parfum atau sejenisnya, cairan-cairan yang kalian butuhin, misal ini kalian taruh di bagasi ya, jangan masukin ke kabin, soalnya tuh kayak banyak pemeriksaan gitu loh, nanti bakal ditahan di bandara kalau misal kalian teridentifikasi membawa cairan seberapa mili ya, aku kurang ingat berapa mili yang sebenarnya batas boleh dibawa cairan itu, jadi nggak boleh bawa banyak-banyak gitu loh. Nah itu dia video aku kali ini, aku berbagi pengalaman aku dan juga berbagai informasi yang penting, dan semoga bisa bermanfaat. Oke. Nah, saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye bye.